Setelah episode 1, 2, 3, akhirnya kita akan bikin episode keempat. Untuk ke episode keempat, kita akan mengcompare dua buah casing dari Prime Gaming dan Cube Gaming. Prime Gaming AQ memiliki dua varian warna. Untuk warna hitam di harga 885.000, sedangkan warna putih itu sekitar 906.000. Itu untuk harga retail MSRP. Untuk dimensinya, AQ memiliki dimensi 430 x 210 x 450 mm. AQ memiliki tampilan depan berupa tempered glass, dan tempered glassnya ini memiliki frame. Selain itu juga untuk bagian seat panel tempered glassnya ini dia juga memiliki frame. Dengan ketebalan tempered glass sekitar 4 mm, AQ ini menurut saya cukup tebal untuk tempered glass di kelasnya. Untuk beberapa PC builder yang ingin membuka tempered glass maupun seat panel ya yang ini ya di bagian kabel manajemen, kalian nggak perlu menggunakan obeng karena AQ memiliki fitur toolless. Jadi kalian tinggal buka aja. Ini terdapat beberapa titik knockdown ya kalau saya sebutnya ya. Nanti takut lepas, takut pecah kalau nggak model tantan. Ya kowe rasa tuku casing, dilas wae casingmu. Selain menggunakan frame untuk tempered glassnya bagian depan maupun samping, AQ ini juga memiliki frame di bagian sisi sudut depan ini. Dan untuk beberapa PC builder yang wah tampilannya kurang cocok kalau ada frame, tenang saja, frame depan samping ini kalian bisa melepasnya. Lalu untuk bagian atas AQ ini kalian bisa melepas dengan cara menarik aja seperti ini. Bukan menarik perhatian ya. Tahu saya AQ ini tidak memiliki dust filter untuk bagian atas. Jadi untuk beberapa PC builder kalian juga nggak perlu khawatir karena lubang sirkulasi airflow bagian atas ini lubangnya kecil-kecil seperti kepunyaannya Lianli. Jadi ya namanya dust filter itu hanya menyaring debu, dan ini pun sama dengan lubang mesh yang kecil-kecil itu menyaring debu. Bukan berarti kalau menyaring debu itu debunya nggak bisa masuk. Ya namanya menyaring itu menyaring debu ya kasar ya, debu-debu kasar maupun hewan-hewan yang masuk, entah macan, entah singa maupun belut. Untuk bahannya pun menurut saya cukup tebal. Ini tuh abot bosteran ratu gelap. Ini tuh bahannya abot banget. Ya nggak banget sih. Ya menurut saya cukup abot. Untuk sirkulasi udaranya, bagian atas AQ ini kalian bisa memasangkan 3 kali 120 mm fan, ataupun kalian bisa memasang radiator 360 mm. Mas, casingnya rasa dipasang radiator 360. Ini jari advertisingnya bisa dipasang. Lagi kok rasa dipasang? Ini advertisingnya nggak ada ya, nanti tak retur ya mas. Ya nggak gitu caranya dengan marah-marah nggak jelas. Yang namanya pemasangan radiator ataupun fan di sebuah casing, semua brand pasti ada SNK-nya. Kalian perlu mengamati part apa juga yang bisa kalian pakai. Untuk bottom side atau bagian bawah, AQ ini memiliki PSU cover. Dan untuk PSU covernya ini memiliki beberapa lubang sirkulasi untuk membuang panas dari dalam cover PSU ke atas. Selain itu, untuk bottom side bagian depan kalian bisa memasang fan 120 mm atau 12 cm sebanyak 1 piece, dan kalian juga bisa memasang SSD 2,5 inch bagian depan. Untuk bagian samping bagian depan ini kalian bisa memasang 3 buah fan 120 mm atau 12 cm, dan kalian juga bisa memasang AEO radiator 360 mm. Jadi radiatornya ini bebas, kalian bisa memilih maupun pasang di atas maupun pasang di bagian samping ini, terserah kalian. Kalau saya pribadi lebih suka radiator AEO water cooling di bagian atas. Dan kalian perlu ketahui, jika kalian menggunakan AEO 360 mm pemasang di samping, untuk pemasangan SSD 2,5 inch ini nggak bisa dipasang bagian depan. Jadi kalian harus balik, masangnya bagian dalam sini. Jadi ngebawanya dari luar. AQ support motherboard dengan ukuran micro ATX dan ITX saja. Jadi AQ tidak bisa menggunakan motherboard ATX maupun EATX. Tetapi AQ ini kalian bisa menggunakan motherboard model-model seperti Asus BTF maupun MSI Project Zero, di mana motherboard tersebut didesain itu setahu saya pin powernya tuh dan pin SATA-nya berada di belakang ya. Itu kenapa Prime AQ memiliki beberapa lubang-lubang ya, lubang-lubang ini ya di bagian basic casingnya itu ya untuk
sebagai jalan untuk pemasangan kabel power supply kalian. Lalu untuk rear airflow, kalian bisa menggunakan fan 120 mm atau 12 cm sebanyak satu pieces. Bisa juga kalian menggunakan I/O water cooling dengan ukuran 120 mm. Cuman sayangnya saya di sini belum memiliki I/O water cooling 120 mm. Tapi ya setidaknya kalian bisa mengcompare sendiri ya, berimajinasi. Lalu untuk I/O portnya, iQ ini memiliki sebuah fitur di mana dia itu bisa berpindah I/O portnya dari samping ke depan. Jadi untuk beberapa PC builder yang menginginkan I/O portnya, misal wah ini di samping kok kayaknya kurang in good atau kurang goodness, kalian bisa menyopot lalu kalian bisa pindah ke depan. Dan untuk beberapa PC builder pengguna heatsink tower, ini iQ support heatsink cooler tower itu ketinggiannya sekitar 165 mm atau 16,5 cm. Dan untuk GPU rekomendasinya, kalian itu bisa memasang VGA dengan triple fan. Dan untuk storage iQ, kalian bisa memasang 3 buah SSD 2,5 inch yang dimana terletak di bagian depan satu pieces, dan di bagian belakang motherboard ini itu bisa kalian menggunakan SSD 2,5 inch itu sebanyak 2 pieces, ataupun kalian bisa menggunakan SSD 2,5 inch di bagian depan ini satu buah, dan di bagian belakang motherboard ini atau kabel management compartment ini kalian bisa memasang hard disk 3,5 inch itu hanya satu pieces saja. Soal space cable management, iQ ini cukup lega. Dia space cable managementnya itu sekitar 2,7 cm, jadi hampir 3 cm. Untuk beberapa PC builder yang ya kalian yang suka bejubel dengan kabel kalian, ini sangat cocok sekali. Dan untuk power supply-nya ini support power supply ATX dengan maksimal panjang sekitar 17 cm atau 170 mm. Untuk bagian bawahnya ini sudah terdapat dust filter. Jadi untuk dust filternya iQ ini cuma di bagian bawah aja, itu sebagai intake. Selain itu untuk seat panel bagian samping kabel manajemen, ini lubang-lubangnya juga belum menggunakan dust filter. Akan tetapi lubangnya tuh cukup kecil-kecil. Ya masih rekomend ya untuk menyaring beberapa udara yang masuk ke dalam gas. Misal kalian menggunakan airflow samping ini sebagai intake itu juga oke, maupun menggunakan sebagai exhaust itu pun juga masih oke. Terserah kalian deh mau bikin intake apa, outtake berapa nanti aku ndak di komen. Mas itu nggak kebalik, mas itu nggak kebalik. Ya kalau intake semua yo mumet toh angine. Untuk paket pembeliannya kalian mendapatkan aksesoris kit. Berikutnya kita akan membahas Cube Gaming Gnoma. Jadi Cube Gaming Gnoma memiliki dua varian warna hitam dan warna putih. Untuk warna hitam itu harganya sekitar 635 ribuan, dan untuk warna putih itu ya selisihnya nggak jauh-jauh banget sih. Untuk dimensi Gnoma memiliki dimensi 420 x 290 x 385 mm. Terus ngerekam loh, saya selip. A few moments later. Gnoma memiliki front panel itu berupa tempered glass, dan sisi seat panel bagian samping sebelah kanan itu juga menggunakan tempered glass. Jadi untuk beberapa PC builder juga nggak perlu khawatir. Untuk tempered glass Gnoma menurut saya ini cukup tebal. Selain itu dia menggunakan frame. Dan untuk melepasnya pun cukup mudah. Kalian nggak perlu memerlukan push ataupun obeng, karena Gnoma ini sudah tules untuk bagian sisi seat panel tempered glass. Dan tempered glass sisi bagian depan, kalian harus melepasnya itu dengan cara melepas 4 buah pieces baut frame di bagian dalam. Di bagian depan, Gnoma memiliki airflow berupa lubang-lubang mesh. Itu untuk sirkulasi udara dari luar ke dalam casing, tepatnya di bagian sisi kompartemen kabel manajemen. Dan untuk top side, ini kalian bisa menggunakan fan 120 mm x 3 pieces, dan bisa menggunakan I/O 360 mm. Jadi untuk beberapa PC builder nggak perlu khawatir lagi, wah nggak bisa dipasang I/O 360 mm. Oh tenang, ini Gnoma tuh sangat oke sekali, karena bisa memasang I/O 360 mm di bagian atas. Dan juga sudah termasuk dust filter di bagian atas, jadi untuk menyaring debu. Untuk bagian bawah, kalian bisa menggunakan fan 3 x 120 mm, ataupun kalian bisa menggunakan I/O water cooling 360 mm juga. Jadi untuk penggunaan I/O water cooling 360 mm, kalian bisa ya sesuaikan ya, kalian bisa letakkan di bagian atas maupun di bagian bawah, karena Gnoma ini menurut saya memiliki space yang cukup mumpuni.
Untuk sirkulasi udara samping itu terdapat 2 buah mounting 2x120 mm fan. Selain itu kalian juga bisa menggunakan I/O water cooling 240 mm. Jadi untuk beberapa PC builder menggunakan I/O 240 mm, saya sih lebih rekomendasi kalian meletakkan radiatornya di bagian samping karena akan terlihat lebih bagus. Ketimbang kalian menggunakan I/O 240 mm kalian letakkan di bagian atas, itu kelihatannya kayak ada yang kurang gitu. Dan di sisi bagian bawah ini juga terdapat dust filter untuk intake. Jadi beberapa debu kasar tuh nggak bakal mungkin masuk, dan cecak brindi pun tidak bakal masuk melalui lubang-lubang dust filter di bagian bawah. Untuk exhaust bagian belakang kalian bisa memasang fan 120 mm atau 12 cm, ataupun untuk beberapa PC builder yang menggunakan I/O water cooling 120 mm kalian bisa masang radiatornya di bagian belakang ini sebagai exhaust. Ingat, belakang tuh exhaust ya bos, ojo didadein intake. Untuk motherboardnya Gnoma support motherboard ATX, micro ATX, dan ITX. Jadi untuk beberapa PC builder yang menggunakan motherboard ATX ini sangat bisa sekali. Ini sebuah fitur yang menurut saya cukup jauh gandos kotos-kotos untuk Cube Gaming Gnoma. Untuk beberapa PC builder menggunakan motherboard ATX. Dan selain itu juga untuk beberapa PC builder menggunakan Asus DIY-F atau Asus BTF dan MSI Project Zero. Gnoma ini sudah support. Dia memiliki beberapa lubang pinout untuk motherboard yang menggunakan pinout bagian belakang. Untuk slot PCIe-nya Gnoma memiliki 6 buah slot PCIe. Tidak seperti AQ. AQ itu setahu saya slot PCIe-nya tuh nggak patahan. Tapi untuk Gnoma sayang sekali ini masih menggunakan slot PCIe model patahan. Untuk I/O port-nya Gnoma ini sangat unik ya, seperti IQ itu di bagian samping. Akan tetapi untuk Gnoma ini tidak bisa digeser-geser atau dipindah-pindah seperti Prime Gaming IQ. Untuk clearance GPU-nya Gnoma ini maksimal bisa menggunakan GPU triple fan ataupun RTX 4090 sekalipun, karena Gnoma ini dapat menampung GPU fan dengan maksimal panjang 400 mm. Dan untuk beberapa PC pengguna heatsink cooling tower, kalian bisa menggunakan heatsink cooling tower maupun single tower, dual tower itu dengan ketinggian maksimal berada di 170 mm atau 17 cm. Untuk komponen kabel manajemen, kalian bisa menggunakan power supply tipe ATX dengan maksimal panjang power supply ATX sekitar 17 cm atau 170 mm. Dan untuk space kabel manajemennya menurut saya sih ya cukup lebar, ya wajar aja. Casing dual chamber rata-rata space kabel manajemennya, kompartemen kabel manajemen itu cukup lebar. Itu tergantung kalian cara merapikan kabelnya. Nanti ada yang bilang mas sempit, ini sempit. Ya kalian sih harus pintar-pintar merapikan perkabelan kalian. Apalagi kalian jika menggunakan fan ARGB dengan kabel ganda, dalam artian kabel PWM dan kabel ARGB. Kalian harus pintar-pintar merapikan perkabelan atau wiring perkabelan komputer kalian. Untuk lebihnya Prime Gaming IQ ini dia dapat menggunakan I/O 360 mm di bagian atas dan di bagian samping. Selain itu materialnya yang cukup tebal, lebih tebal daripada Cube Gaming Gnoma. Dan I/O portnya tuh fiturnya dapat dipindah-pindah dan menurut saya cukup lengkap. I/O portnya sudah termasuk USB Type-C. Dengan space clearance yang menurut saya cukup lega dan kabel kompartemen yang cukup lega, dia juga sudah termasuk support motherboard yang cukup aneh dengan pinout di bagian belakang. Soal cons atau kekurangannya, Prime IQ ini menurut saya dia nggak support GPU vertikal, dan untuk storage-nya tuh menurut saya cukup minim. Jika kalian menggunakan hard disk 3,5 inch, kalian hanya bisa menggunakan satu buah hard disk 3,5 inch dan satu buah SSD 2,5 inch. Kesimpulannya, Prime IQ ini memiliki cache mid tower dengan target pasar micro ATX, di mana target pasar micro ATX-nya sebenarnya itu lebih ke beberapa PC builder pengguna motherboard dengan pinout di bagian belakang. Selain itu dia juga support I/O 360 mm, dan untuk beberapa PC builder yang pengguna motherboard micro ATX dan ingin menggunakan water cooling 360 mm ini sangat cocok sekali dan bisa dijadikan wishlist untuk pembelian casing kalian. Untuk kelebihan dari Cube Gaming Gnoma itu dapat menggunakan I/O water cooling 360 mm di bagian atas maupun bagian bawah. Selain itu juga bisa menggunakan I/O water cooling ukuran 240 mm di bagian samping. Dengan build quality yang menurut saya cukup tebal, ini menurut saya bisa bersaing di beberapa segmen pasar. Casing dual chamber di harga sekitar 600 ribuan. ATX form factor motherboard support dan BTF maupun MSI Project Zero support. Ini menjadi nilai unggulan dari sebuah Cube Gaming Gnoma. Space clearance yang menurut saya cukup lega untuk beberapa PC builder yang ingin build PC dengan ya kelas-kelas mid range. Ini sangat rekomendasi karena menggunakan Cube Gaming Gnoma.
Untuk kekurangannya menurut saya Chroma ini belum support GPU vertikal. Jadi sorry to say untuk beberapa PCB yang ingin menggunakan GPU vertikal. Untuk seat panel bagian kompartemen kabel manajemen itu belum termasuk dash filter atau belum ada dash filternya. Kesimpulan untuk gaming Chroma menurut saya untuk beberapa PC builder pengguna motherboard BTF atau pinout belakang dan juga motherboard tipe-tipe ATX ini bisa menjadi salah satu rekomendasi kalian. Dan untuk beberapa PC builder yang ingin build PC casing dual chamber dengan build material yang tebal, ya menurutku sih tebal, memang kandel sih, dan kacanya pun memiliki frame dan tebal dan tidak menggunakan frame yang pilar koyok sikil ceker ayam di bagian sini. Chroma bisa menjadi salah satu wishlist pembelian atau build rakit PC kalian. Dengan space clearance yang menurut saya cukup lega, RTX 4000 pun sekelas RTX 4070 ini sangat berdendang bergoyang di dalam casing ini karena menurut saya cukup lega. Kalau menggunakan RTX 4090 cc masih bisa masuk, tapi pasti kelihatan padat. Ini tuh lebih bersaing ke rivalnya brand-brand atas seperti Liani O11 Dynamic Mini. Mungkin beberapa informasi itu saja yang bisa saya berikan. Untuk beberapa distributor yang menginginkan dua ke produk tersebut, kalian bisa cari di deskripsi. Itu sudah ada beberapa Tokped e-commerce yang saya rekomendasikan. Dan untuk beberapa distributor yang ingin berkomentar, silahkan olet-olet di komentar. Saya Mr. Madri, sampai bertemu di beberapa video ulasan berikutnya. Pilih yang mana? Chroma atau Prime Gaming IQ?